Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak dan segenap hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Allah masih mengumpulkan kita di salah satu taman dari taman-taman surga, yang kita berdoa dan memohon mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan adab dalam berobat, dan kita insyaallah akan melanjutkan dari poin berikutnya yang mana telah kita bahas bersama pada pertemuan yang lalu. Di antara adab berobat yaitu meluruskan niat, baik yang berobat ataupun yang mengobati. Yang berobat hendaknya mengikhlaskan atau meniatkan semuanya karena Allah, mencari kesembuhan agar bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Pun yang mengobati bahwasanya kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara pahala yang besar bagi orang-orang yang mengobati, yang menolong saudaranya yang lain. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama dia mau menolong saudaranya yang lain. Kemudian juga kita sebutkan bahwasannya yang kedua di antara adab berobat juga termasuk permasalahan ini, yaitu menggunakan obat-obatan yang syar'i yang disebutkan nasnya baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Di antaranya yaitu habbatus sauda, ya, habbatus sauda yang insyaallah ini sudah masyhur di kalangan kita. Tapi juga ingat, dalam penggunaannya harus sesuai dengan dosis atau takaran. Ojo gur iki ono hadise kemudian isu sak botol, sore sak botol langsung, itu enggak pas. Ya, harus sesuai takaran, sesuai dosis. Ya, kebanyakan orang Indonesia itu enggak mengikuti aturan pakai, karena kita itu kebanyakan kurang mau membaca. Mohon maaf nih, kita itu kurang mau membaca. Beli apapun itu jarang kok dibaca aturan pakainya. Ada yang beli sepeda motor dibaca cara pemakaiannya, dibaca buku petunjuknya, ada. Alah paling ya koyok biasa nih. Itu kebiasaan kita, termasuk dalam berobat. Tuku obat itu pokoknya biasane umume sakmene kok, umume sekian. Padahal tiap penyakit, tiap yang kita alami dosisnya berbeda-beda. Makanya kan saya setuju, biasanya ada obat itu sesuai resep dokter. Nah, saya setuju, biar nggak asal-asalan. Soalnya anak muda zaman sekarang juga menggunakan Promax itu untuk apa? Untuk, kok nggak ngerti?
Promak itu dicampur liyane dengan dosis yang berlebih pengganti obat-obatan terlarang. Ojo jajal mariki. Iya, Promak atau apa itu ya, itu minum dengan dosis berlebih, tujuannya sebagai pengganti dari obat-obatan terlarang. Dosisnya ditambah. Ada juga obat apa lagi itu yang diminum dengan dosis yang lebih sebagai pengganti kecanduan dia terhadap pil apa itu namanya? Apa? Yes yang buat orang fly itulah katanya. Diminum dengan dosis berlebih. Makanya sekali lagi, dalam meminum apapun sekalipun itu herbal harus sesuai dengan takaran dan dosis. Ojo gur dupai, ojo gur iki wis ono hadise, iya, tapi semua ada takarannya. Ya. Termasuk kemarin kita sebutkan madu. Madu pun demikian. Memang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Nabi, tetapi dalam pemakaian juga harus sesuai dengan takaran. Dan jangan pernah sekali-kali baru ngombe setengah botol gak mari-mari wis menyerah. Karena di zaman Nabi juga disebutkan ada orang yang sudah minum madu kok agung mari, cuk minum lagi. Tapi jangan sekali minum, ya harus sesuai dengan takaran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan poin berikutnya, di antara ya pengobatan atau berobat yang diperintahkan, yang disebutkan nasnya dalam hadis Rasulullah adalah bekam, atau istilah kita apa? Hijamah. Ya. Kita tahu bersama yang namanya berbekam adalah mengeluarkan darah kotor baik dari kepala, badan dan anggota tubuh yang lainnya. Dan ini salah satu pengobatan yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Rasulullah bersabda, in kana fi syai'in mimma tadawau nabi khairun fal hijamah. Sesungguhnya sebaik-baik apa yang kalian lakukan untuk mengobati penyakit adalah dengan melakukan berbekam. Ini yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Termasuk juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, khairu ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sebaik-baik pengobatan penyakit adalah dengan melakukan bekam. Pun dalam berbekam harus sesuai dengan aturan. Pun dalam berbekam harus sesuai dengan dosis atau istilahnya jangan sampai terlalu sering, karena juga ini kurang bagus. Ya, semua ada aturannya. Engko lanjenengan karena bekam iki aturan Nabi sedina ping 3 dipadakno karo ngombe madu. Ya, semua ada takaran, semua ada aturan. Maka ini yang harus kita pahami. Kemudian dalam hadis yang lain yang disebutkan bahwasannya asyifa'u fi salasatin, bahwasanya kesembuhan itu ada pada 3 hal. Syarbati asal, minum madu. Wa syartati mihjam, sayatan pisau bekam. Jenengan pakai yang sayatan atau yang tusukan? Pakai yang mana? Tusukan. Podo. Ya monggo pakai yang manapun, karena inti dari berbekam ini adalah mengeluarkan darah kotor. Kalau jenengan mau pakai sayatan tatak ya monggo. Ini enggak tatak ya pakai jarum. Ini enggak tatak meneh ya mungkin jenengan perlu obat tidur baru dibekam. Masa enggak tatak? Karena memang ada orang yang tahu darah itu wis enggak berani, muntah. Masa sampai segitunya ya? Ya ini macam-macam yang namanya orang. Tapi perlu kita pahami dan ini harus kita imani. Karena obat apapun itu diantaranya yang disebutkan oleh Nabi ini berkaitan dengan keyakinan kita. Kuat tidaknya sesuai dengan keyakinan kita.
Apalagi ada istilahnya sugesti, yaitu berkaitan dengan keimanan, keyakinan kita. Seperti pertama kita sampaikan, ada orang itu dibawa ke dokter, ketemu dokter tok iku mari, Pak. Kuatnya sugestinya nek dokter iku ya manjur gitu loh. Sugestinya begitu kuat. Ya ini. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, inna amsala ma tadawaitum bihi al-hijamah wal fasdu. Sesungguhnya metode pengobatan yang paling ideal bagi kalian adalah hijamah dan al-fasdu. Fasdu itu apa? Sama, mengeluarkan darah ya. Ya mungkin jenengan masih belum mencoba atau mencoba salah satunya, tapi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Nabi, jika memang nasnya memang benar ya harus kita imani. Dan inilah salah satu bentuk pengobatan yang mungkin umat Islam sendiri belum banyak yang tahu. Mungkin yang di perkotaan yang tahu, yang di desa masih jarang. Bekam, apa tuh Ustaz bekam itu? Apa bekam itu? Ngeluarkan darah, loh geteh kok ditok nih. Ya mungkin di kota sudah masyhur, tapi masih banyak umat Islam yang belum paham ya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara waktu berbekam yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah, meskipun ini anjuran ini bukan berarti awak dhewe kudu tanggal sakmene, tapi Rasul mengajarkan di antaranya tanggal inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan kita untuk berbekam. Tanggal berapa? 17, 19, 20 Hijriah apa Masehi? Hijriah. Ya, hal ini sesuai hadis ya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak hadis yang menyebutkan tentang masalah ini, yaitu di hari berapa tadi? 17, 19 dan 21. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baik hari waktu seseorang berbekam, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya di hari-hari tersebut. Tapi bukan berarti kita nggak boleh berbekam di hari yang lain, di tanggal yang lain, masih diperbolehkan. Ya, masih diperbolehkan, dan semua pasti ada ibroh. Kenapa kok di tanggal-tanggal tersebut? Ya, pasti ada ibroh. Yang paham, insya Allah adalah dari rekan-rekan atau tenaga medis yang paham ada apa di balik ini. Ya, diteliti lagi. Apa Pak ibrahnya? Kenapa kok tanggal-tanggal ini? Apa? Ada yang Masya Allah ini. Itu yang beliau, nanti saya langsung tanya kepada beliau. Pasti ada ibroh. Saya teringat salah satu kisah orang Jawa, bahwasanya orang Jawa itu, Mas, gak oleh ngetok pring, ngetok kayu ning wayah padang bulan. Kenapa demikian? Karena waktu padang bulan itu kondisi air akan naik, sehingga kualitas bambu, kualitas pohon yang ditebang itu kualitasnya berkurang karena banyak air. Nah, itu nih pohon. Kalau masalah tubuh yang dibekam, tanya pada beliau, insya Allah lebih paham. Ada ibroh. Termasuk ini juga pelajaran buat kita. Wong biyen ngomong itu nggak semuanya salah. Ada kalanya orang itu lali dalile, tapi yo ngomong berdasarkan ini. Termasuk juga nek wayah sore, wayah maghrib, ra usah metu omah. Leres mboten? Dalilnya apa nggak nyebutkan dalil, pokoknya nek wis wayah maghrib ndang melbu. Apa dalilnya? Apa Nabi sampaikan tentang masalah ini? Kalau menjelang maghrib waktu keluarnya lah, mungkin nggak semua ucapannya kemudian kita tolak mentah-mentah, tapi ada kalanya mereka berbicara karena memang biyen niku nggak patek apal dalile, tapi ngerti ilmune, mereka sampaikan
perkara tersebut. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti ada ibrahnya apapun itu. Meskipun kita saat ini belum tahu, meskipun umat ini belum tahu, tugasnya adalah mengimani. Perkara apapun sama ketika Rasul mengharamkan yang namanya babi. Mungkin ada yang mengatakan, oh babi ku soalnya ono apa nih? Lah nek cacing pitane mati. Dengan teknologi terbaru apa kemudian menjadi halal? Tidak. Ya. Tugas kita ya sudah, kalau diharamkan ya tinggal apapun alasannya tanpa memikirkan alasan. Memang salah satu ibrahnya ada hal tersebut. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita sebagai seorang mukmin menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa tak pikir-pikir dhisik. Ini tugas kita. Ya. Sami'na wa ata'na, haram tinggal. Tapi inilah yang akan kita dapati saat ini. Orang zaman ini akan mencari berbagai alasan untuk menghalalkan apa yang dia lakukan, melegalkan sesuatu yang haram. Sing jelas haram ae digeleki ilegali, apa meneh sing isih samar-samar. Padahal sikap yang paling selamat dalam perkara yang samar-samar itu apa? Meninggalkan. Itu yang paling selamat. Tapi saat ini lihat, yang haram saja mereka mencari pembenaran agar menjadi benar. Dan ini banyak sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, di antara bentuk pengobatan yaitu dengan berbekam dan banyak ayat dan hadis yang menyebutkan perkara ini. Syukur-syukur kalau bisa berbekam tanggal berapa tadi? Inna khairu ma tahnajamu fihi, sesungguhnya sebaik-baik waktu kalian berbekam hari keberapa? 17, 19 dan 21. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yaitu al-hina. Al-hina ini apa? Kalau kita apa mengatakannya? Apa? Yang biasa dipakai untuk apa ya hina itu ya? Hina. Hina itu apa? Inai. Namanya itu apa inai? Semacam itu. Ada hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini ya dengan sanad yang bagus, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Zaid bin Hubab, haddatsana Fa'id maula Ubaidillah bin Ali bin Abi Rafi, haddatsani maula Ubaidullah, haddatsani jaddati Salma Rafi' maulatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana la yusibun nabi sallallahu alaihi wasallam qarhatun wala syaukatun illa wada alaihi hina. Sesungguhnya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena yang namanya terluka atau luka di kepala. Apa luka di kepala itu? Namanya orang sini. Semacam itu. Beliau memolesinya dengan inai, dengan hina ini. Ya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini mungkin sebagian kita untuk masalah ini hanya mungkin ngertinya hanya untuk apa? Biasanya untuk itu. Tapi inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini bahwasannya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka ya duri, maka beliau memakai al-hina pada lukanya ya. Dan ini disyariatkan karena ya kita nggak paham, ya nggak tahu. Dan taunya kita kan wis kei apa namanya
betadin, ya itulah kita. Kita taunya kan betadin, kalau nggak betadin apa? Ya semisal itu, kita taunya itu, padahal tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luka, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memakai apa tadi? Hina atau al-inai pada luka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk memakai hal tersebut. Kalau memang kesulitan ya saenei apa yang ada. Tapi alangkah bagusnya seorang mukmin itu di rumahnya kalau memang ada space, ada tempat menanam tanaman-tanaman yang di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menganjurkan masalah itu. Di antaranya daun bidara. Setidaknya di rumah kita itu ada pohonnya. Kalau nggak ada pohonnya ya setidaknya apa? Ada daunnya. Nah, nggak penting pohon ini, yang penting ono daunnya. Ya kan diperintahkan daun bidara ini nggak ono wite, yang penting nomaya awak dhewe ono godhongi. Nah piye ngono kuwi carane? Ya nandura. Ya nandur. Termasuk juga di dalamnya apa tadi? Daun tanam itu. Ya. Nek onone ya ono tawone pisan. Nek kangelan ya nyetok madu kan gitu. Ini kadang-kadang ini yang kurang kita, mohon maaf ya ngapunten, ini yang kadang-kadang jarang umat Islam pahami. Pengennya instan kabeh kita itu. Kita terlalu dimanjakan sekarang. Sehingga pengennya semua instan. Ya, pengennya semuanya wis sembarang kalir itu pengennya instan. Padahal kita bisa mengupayakan. Di antaranya tadi tanamlah, setidaknya rumah kita juga segar gitu loh. Ya, timbang nandur aglonema ya nandur iki kan lumayan. Aglonema kan larang, masih saiki ra ono regane. Ya bisa larang didik lah. Bidara, apalagi tadi? Apalagi? Tanam itu sangat bermanfaat, atau tanaman-tanaman yang di negara kita juga masya Allah yang banyak. Ada jahe dan semisalnya, ada kunyit dan semisalnya. Tanam itu insya Allah manfaatnya luar biasa. Karena saat dibutuhkan urgent kita nggak perlu repot-repot, itu ada di rumah kita. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai hal tersebut. Kemudian poin berikutnya yaitu ruqyah syar'iyyah. Ruqyah ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau memahaminya bahwasanya ruqyah ini adalah semacam jambi-jambi lah. Ya, semacam jambi-jambi atau apa istilahnya ya, bacaan ya, yang diucapkan dengan niat tujuan untuk menyembuhkan penyakit. Saat ini penting kita memahami, belajar masalah ini. Karena apa? Yang pertama, bahwasanya ruqyah itu kebutuhan setiap orang. Ruqyah itu kebutuhan setiap orang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya mengamalkan perkara ini. Di antaranya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idashtaka yaqra'u ala nafsihi bil muawwidzat. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau sallallahu alaihi wasallam biasanya ketika sakit membacakan untuk dirinya sendiri muawwidzat. Surat apa ini? Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Wa yanfusu, kemudian meniupkannya. Falammashtadda waja'ahu kuntu aqra'u alaihi. Ketika sakitnya semakin parah, maka saya yang membacakannya, kata Aisyah. Wa amsahu anhu biyadihi, dan mengusap dengan tangan beliau, roja'a barokatiha, mengharap berkah darinya. Maka kita harus mempelajari. Ditambah lagi sekarang itu yang namanya ruqyah mulai campur baur yang syar'iyah dan syirkiyah. Apalagi mohon maaf, pokok ono embel-embeli
Ya, wong pinter, wah iki kabeh diarani ruqyah. Hati-hati, saat ini yang banyak. Maka kalau kita, setidaknya kita tidak menerangkan ini kepada umat, ya bahaya juga, repot. Ya. Dan biasanya ini laris manis. Ya, kami pernah jalan-jalan pas makan, kemudian datang orang jauh, "Pak, mohon maaf, oh nggih, ajenge tangklet griyane Pak niki niku ten pundi nggih?" Waduh, karena ini sudah masyhur bahwasanya orang ini dikenal sebagai orang apa? Ya, para tidak normal itulah. Ngapunten Pak, kula tiyang tebe sanes tiyang mriki. Kita berbohong kan juga nggak boleh, ya. Ngapunten kula tiyang tebe sanes tiyang mriki. Oh nggih, pun nek ngoten. Jane yo ngerti yo mai kan gitu. Lu terkenal sampai kemana-mana. Coba diperhatikan yang namanya orang pintar itu, yang katanya orang pintar. Ya, banyak itu. Makanya umat perlu dipahamkan, karena yang dibaca juga hampir sama, ume-ume kan gitu. Ya, nggawa banyu diwacakne ume, mbah sing diwacakne apa? Ya, laris. Disinilah tugas kita untuk memahamkan umat ini, karena saat ini sekali lagi bercampur baunya antara ruqyah syar'iyyah dan syirkiyah itu luar biasa, sehingga orang awam tidak bisa membedakan. Terlebih yang melakukan ruqyah syirkiyah ini yo podo penampilannya sama seperti kita, yo pakai songko, ya, yo masya Allah. Ya, ini yang menjadi PR besar lagi, dan ini banyak terjadi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, sampai kita lihat, kita itu sekarang krisis. Lihat saja di YouTube, segala tontonan yang berbau alam gaib itu lah mesti rame. Ya, dan pengobatan yang berbau-bau seperti itu, ruqyah syirkiyah pun rame. Pasti sing nonton lah oke. Ya. Karena umat sekarang itu krisis akidahnya, krisis ilmu agamanya. Ya, sangat krisis. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ruqyah boleh-boleh saja selama tidak mengandung kesyirikan. Sedangkan kita tahu di masyarakat bercampur baurnya dua hal ini menjadikan orang awam semakin bingung, jane sing ndi sing syar'iyyah, mana sing syirkiyah. Ya. Rasulullah pernah bersabda, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa melakukan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan, enggak apa-apa, boleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi ya itu tadi, ya, orang awam enggak paham, enggak ngerti mana yang benar-benar syar'i dan mana yang tidak. Karena saat ini mohon maaf, sembarang ngalir iku wis ono embel-embele syar'i, embel-embele agama. Ya, makanya kan ono nada dan dakwah loh, kan? Nek ono diembel-embeli murni ngene iki wis ketok apik. Ayo apa nek sing diembel-embeli wis wisata, wis ono gurine ono embel-embele agama. Oh wis. Lah iya, sembarang kalir. Karena umat kita yaitu satu sisi semangat beragamanya tinggi, satu sisi pemahaman agamanya rendah. Makanya tugas kita memahamkan. Berdakwah tidak hanya tugas seorang ustadz, tapi tugas kita semuanya. Indonesia ini semangat beragamanya tinggi kami katakan, tapi yaitu tadi tidak diimbangi dengan keilmuan yang tinggi. Wis manut, nah itu orang Indonesia seperti itu. Wis manut pokoknya opo jari, mosok kok salah kan gitu. Itu orang Indonesia. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi ruqyah itu boleh selama tidak mengandung
kesyirikan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi kita sebutkan dari Aisyah, Nabi juga apa tadi? Melakukan ruqyah pada diri sendiri. Ya, ini juga perintah bagi kita semuanya. Makanya berobat itu ada kalanya dengan ruqyah, ada kalanya dengan madu, ada kalanya dengan habatus sauda. Ya, ada kalanya juga kita pergi ke dokter dan lain sebagainya. Mana yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, biasanya Nabi meminta perlindungan untuk Hasan dan Husain. Wa yaqul, dan berkata, inna abakuma kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq. Sesungguhnya ayah kamu berdua, maksudnya Ibrahim, biasa meminta perlindungan untuk Ismail dan Ishak dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Ya, ini yang disampaikan juga oleh Ibrahim kepada siapa tadi? Ismail, dan begitu pula Nabi Muhammad. Beliau membacanya, mengucapkannya untuk siapa tadi? Hasan dan Husain. Pun enggak mengapa kita juga mengamalkan hal tersebut. Sekali lagi diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu yaitu tadi, jika terkandung di dalamnya kesyirikan. Ya, jika di dalamnya terkandung kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan ruqyah syar'iyah itu dikatakan syar'iyah bila memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, syaratnya adalah ya, yang dibaca itu adalah nas Al-Quran atau doa-doa yang jelas. Ya. Yang dibaca adalah Al-Quran atau doa-doa yang jelas, baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Ini syarat yang pertama. Karena apa? Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Dan Allah itu dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar. Dalam surat Fussilat ayat 44 juga disebutkan, qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Termasuk surat Yunus ayat 57. Ya, surat apa? Yunus ayat berapa tadi? Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Makanya disebutkan Al-Quran itu selain untuk mengobati rohani juga bagian termasuk jasmani. Dua-duanya. Makanya tadi kami katakan tidak selamanya berobat itu adalah dari madu atau dari habatus sauda. Bisa jadi lewat ruqyah yang dibacakan. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bahwasannya bacaan ruqyah menggunakan bahasa yang bisa dipahami. Ruqyah tersebut, yang dibaca tersebut adalah bacaan-bacaan yang bisa dipahami. Karena kita sadari atau tidak, ya, bahwasannya ruqyah syirkiyah itu yang dibaca adalah, mohon maaf, ya, gak jelas. Yang kedua, minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang banyak, ya.
Termasuk kadang-kadang ada yang tanya, Ustaz, di rumah itu ada kertas atau kain yang dilipat-lipat tulisannya Arab Ustaz, tapi kok nggak jelas ya, jal digowo. Nah tibae tulisannya Arab pati beneh Pak, diwalik-walik, serius, mbah hurufe diwalik, mbah tulisannya molak-malik, tulisannya gak jelas dan lain sebagainya. Ini tulisan, termasuk yang diucapkan juga sama, ya. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, tapi nggak jelas yang dibaca itu apa. Dan mintanya bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang ketiga, dikatakan ruqyah syar'iyyah bila ya meyakini yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita lihat 3 surat yang dibaca tadi oleh baginda Rasulullah, itu kan memohonnya, memintanya berisikan tentang permohonan kepada Allah. Benar? 3 surat itu isinya adalah permohonan kepada Allah. Makanya kemarin kita sampaikan, tidak boleh orang yang mengobati kemudian mengatakan, wah orang itu gak mari nih, gak gara-gara aku. Ini adalah perkataan apa? Yang bisa merusak akidah seseorang. Wong iku nek gak gara-gara tak obati ya paling ramari. Ini merusak akidah kita. Dan banyak umat Islam yang tanpa sadar mengucapkan hal itu. Masjid iku nek gak tak bantu ya ora dadi. Ya. Padahal sekiranya kita tidak membantu, Allah pun akan mengirim orang lain untuk membantu. Bukan karena kita, tapi semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah ruqyah ini yang harus benar-benar kita pahami, tetap kita yakini, tetap yang harus kita imani, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan apa tadi? Manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ini disebutkan ketika kita lihat Rasulullah pernah menyuruh kami untuk meruqyah penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit apa? Lewat. Nah, makanya hati-hati. Sayang-sayangnya awak dewi dengan anak, jangan mudah upload foto anak-anak kita. Ya, yang sudah ngaji jangan bermudah-mudahan dalam upload foto keluarga. Ya sayang, pengen mau apa ya, sebagai ungkapan syukur, tapi juga jangan bermudah-mudahan. Saking lucunya anaknya ya, pengen dilihat orang ya, jangan terlalu bermudah-mudahan dalam masalah ini. Sekali lagi ini yang harus dipahami, karena sekali lagi yaitu penyakit ain itu ada, dan Rasul sudah mewanti-wanti kita semuanya. Ketika melihat seorang anak perempuan yang sedang sakit, Rasulullah bersabda pada keluarganya, istarqulaha fa inna bihan nadhrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacakan ruqyah kepadanya karena ia terkena penyakit ain. Ada, makanya hati-hati ya. Makanya sekali lagi berhati-hati dalam masalah ini. Sayang-sayangi kita dengan anak kita, keluarga kita, jangan gampang upload foto, jangan bermudah-mudahan, termasuk mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, termasuk foto kegiatan apapun, kalau bisa, kalau memang tidak perlu ya nggak usah untuk dipublish, kecuali memang ada hal-hal yang mengharuskan kita untuk mempublish sebuah foto. Tapi berhati-hati juga ya, termasuk mohon maaf saat ini kita saat share sesuatu
ya ada gambarnya. Kalau memang ada gambar membuka aurat, ahsan jangan di-share, kalau bisa ditutupi. Esensinya kan tulisan, bukan gambar, maka berhati-hati. Sebagian umat Islam kurang jeli dalam masalah ini. Ketika kita memposting sebuah berita A atau B atau C, dan memang yang kita upload adalah ada gambar yang membuka aurat, tentu kita terkena imbasnya. Berhati-hati ya ikhwah, ya hati-hati dalam masalah ini. Jangan bermudah-mudahan. Termasuk ya mohon maaf, ketika memposting suatu nasihat juga yang ada iringan apanya, ya pilih nasihat yang lain lah, masih banyak. Ya, jangan kemudian abaikan apanya. Yo apa diabekno wong mesti share kon ngrungokne kok kon ngabaikan iki lho ya apa gitu loh. Ya apa enggak ono liyane gitu loh. Al-Qur'an masih banyak, 30 juz yang dibaca oleh para qori itu masih banyak yang bisa kita share. Ya, nasihat-nasihat tanpa alunan tersebut masih banyak yang bisa kita share, kita bagikan. Nyapo gitu loh. Jangan latah, jangan bermudah-mudahan. Ya. Inilah pentingnya kita belajar agama, kita menasihati dalam rangka kebaikan. Karena sebagian umat saat ini sudah mulai oleng ya, kehilangan kendali. Jangan mengikuti tren zaman saat ini, jangan menjadi umat yang latah, gampang milu-milu, jangan. Termasuk share ini dan itu, share foto anak di media sosial, share foto keluarga di media sosial. Apa esensinya sekarang? Ya, apa nek mari di share oleh hadiah? Nggak ada manfaat sama sekali. Ya, nggak ada manfaatnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian silakan dilihat di poin yang ketiga di situ. Yang sudah kita jelaskan di poin yang tadi, bahwasanya berbekam dilakukan di tanggal-tanggal yang disebutkan, di antaranya berapa? 17, 19 dan 21. Inna khairu ma tahtajimun fihi yauma sab'a asyrah, tis'a asyrah wa yauma ikhda wa ishrin. Sebaik-baik bekam dilakukan pada tanggal 17, 19 dan 21. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang nomor 4, tidak menggunakan obat-obat yang diharamkan. Ya, kadang-kadang kita itu pengen instan. Ustadz, boleh nggak berobat pakai ini? Haram nggak? Haram lah, tapi manjur iki saestu manjur Ustadz ini Ustadz. Padahal dia belum berkonsultasi kepada tim medis. Coba konsultasi dulu. Makanya dilihat halaman 232, konsultasi dengan ahli medis. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada yang ngerti. Jangan hanya ikut-ikutan. Ya, ada yang berobat dengan apa? Khomer. Ya. Obatnya adalah khomer. Nek ngeluh iku ngombe niki ilang Ustaz, ngelune Ustaz. Lho iya, soalnya wis ilang malahan akale gitu loh. Ngelune ilang soalnya akale ilang kan gitu. Ini ya aneh-aneh ini, naudzubillah. Sekali lagi ya, ini pentingnya kita belajar agama. Termasuk poin 4 akan kita perjelas pada pertemuan yang akan datang. Tidak menggunakan obat-obatan yang diharamkan. Ya, meskipun nanti akan banyak polemik, di antaranya yang kemarin sempat rame masalah apa dan lain sebagainya itu ya, terkait sesuatu yang haram, berobat dengan sesuatu yang haram. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, kita memang harus menjaga kesehatan, tapi jangan sampai melanggar batasan. Kita memang diperintahkan untuk menjaga kesehatan kita agar bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai kemudian melakukan kesyirikan.
Karena orang kalau sudah sakit sudah nggak peduli itu bener apa salah, yang penting pengen sembuh, yang penting pengen waras, nggak peduli wis. Mas yo engguk dikongkon ning ngene gunung napa? Gunung Geger ning ngene Pagak atau di gunung yang lain pun diberangkati, meskipun dikongkon ngombe banyu pitung sumur juga dilakoni. Ya ini banyak. Ya naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga ya kita semuanya, dijaga akidahnya, dijauhkan dari segala keburukan-keburukan. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,